Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, sobat angler dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Berjumpa lagi dengan saya Jai di video saya di channel Jai The Angler. Dan di video kali ini, seperti yang kalian sudah lihat di judul, saya akan melakukan hal yang paling penting ketika kita membeli reel yang baru dan akan kita gunakan untuk memancing. Apalagi untuk reel-reel yang budget-budget murah, harga-harga terjangkau, yang mana materialnya tentu tidak bisa kita samakan dengan reel-reel high end seperti Daiwa, Shimano, Penn. Itu materialnya sangat jauh untuk kualitas daya tahan terhadap air laut. Jadi hal ini akan memberikan sedikit banyak garansi yang kita buat sendiri, garansi terutama untuk durability dari reel ini, reel dengan budget-budget yang murah, apapun itu, Daido, Iroli, Versus, dan reel-reel brand-brand lain yang memang bermain di harga-harga yang murah. Tentunya materialnya tidak bisa kita samakan dengan reel-reel yang saya sebutkan tadi, reel-reel high end seperti Daiwa, Shimano, Penn, Okuma, dan masih banyak lagi. Oke, ini dia alat-alat yang akan kita gunakan untuk regrease secara menyeluruh, secara merata. Karena biasanya reel-reel yang baru dari toko biasanya grease-nya kurang ya. Ini saya mau regrease, dan itu adalah poin yang paling penting dari video ini. Yang mana untuk teman-teman yang baru membeli reel dan akan digunakan mancing, apalagi dengan reel-reel yang budget murah, kita tambahkan garansi durabilitasnya dengan cara seperti ini. Kita lindungi semua dengan grease teman-teman ya. Oke, ada kuas kecil, obeng plus, nampan yang saya sebutkan tadi, dan saya ada grease set grease dari DND, dan juga ada tang karena saya nggak ada kunci 12 buat buka baut rotor, mur rotor maksudnya. Oke, kita mulai saja teman-teman. Oh ya, ngomong-ngomong, ini saya sudah isikan PE dan ternyata terbukti bahwa ini sistem balance dari reel ini sudah sangat bagus. Ini bisa dilihat dari gulungan PE yang sangat rata di sini teman-teman. Ini saya isi PE 1,5 diameter 20 mm, dia masuk 250 meter teman-teman. Seperti dugaan saya dari awal bahwa spoolnya ini nggak terlalu dalam. Oke, kita mulai. Kita mulai grease dari bagian drag washer. Akan mulai buka satu-satu. Awas, hati-hati, ada yang loncat. Kita singkirkan dulu di sini. Kita butuh dua-duanya teman-teman ya. Oil nggak perlu karena ini reel masih baru. Oke, kita gunakan yang untuk drag grease. Use for drag. Jadi ini untuk drag grease ya. Kita gunakan ini teman-teman. Dia white grease. Dan ini nggak licin ya, ini lengket. Kita oleskan di dalam spoolnya. Dan ini saya pelajari dari beli Denny Nakdalung. Terima kasih beli untuk video-videonya yang akhirnya bisa membuat kami para pemula bisa
maintenance reel sendiri ya, jadi nggak pusing-pusing. Reel rusak bisa kita atasi. Terus menyeluruh ya, karena ini bahannya felt, jadi kita harus memang berikan secara menyeluruh ini biar nggak gampang pecah-pecah serat-seratnya ini, serat feltnya ini. Oke. Jangan lupa key washernya juga, karena ini bahannya masih banyak mengandung unsur besi ya. Kemarin saya tes pakai magnet dan masih menempel, sangat menempel malah. Tapi kita nggak bisa komplain ke Iroli ya, karena dia sudah kasih kita harga yang sangat-sangat murah dengan reel yang sebagus ini. Jangan lupa yang ada kupingnya ini selalu di bagian tengah dia. Ini sangat melindungi dari musuh sebenarnya reel yang digunakan di laut, mau itu sekalipun itu reel SW, reel dari Shimano atau Daiwa, tetap air laut itu sangat tidak bersahabat. Mungkin video ini akan sedikit lama teman-teman, tapi nggak apa-apa lah ya. Sekali-sekali kita berbagi tips bagaimana biar barang-barang yang kita punya, atau lebih tepatnya lebih spesifiknya reel, alat-alat pancing bisa lebih lama lagi untuk kita pakai. Jadi selain kita dapat harga yang murah, dengan cara seperti ini kita nggak perlu takut reel murah bisa gampang karatan lah dan lain-lain. Memang ini sedikit mengurangi kekuatan dari dragnya ya, karena nggak bisa dipungkiri walaupun ini lengket tapi tetap licin teman-teman ya. Oke, bagian 10 sudah. Oke, bagian 10 sudah. Ini jangan lupa juga ya teman-teman, karena ini juga paling sering karatan di sini untuk reel-reel yang masih menggunakan banyak unsur besi ya di bagian materialnya. Kita oleskan di sini teman-teman. Oke. Bagian 10 sudah aman. Sekarang kita ke bagian sini. Ini untuk ininya nanti ya. Ini sudah saya taruh grease kalau nggak salah kemarin. Kita buka aja dulu lah. Hati-hati untuk baut-bautnya, jangan sampai loncat ke sana ke sini ya. Ini sudah malam juga kalau dicari, nah kan seperti ini murnya menempel. Ini juga harus digrease nanti, tapi dengan blue grease. Ini blue grease kalau nggak salah. Ini ada sealnya di sini ya. Ini sedikit membantu untuk
jalur air masuk ke rotor di bagian dalam one way. Ini cover pelindung. Ini yang sudah kita taruh sini aja. Dan karena nggak ada kunci berapa ini, 10 atau 12 ini, kita pakai tang. Putarnya ke kanan. Nggak susah ya. Ya, putarnya ke kanan teman-teman. Oke, sudah terbuka. Kita harus periksa apakah di sini ada ring. Biasanya ada ring. Nah, itu ringnya di sana. Ini akan saya pakai besok ya, kalau cuacanya bagus. Saya akan pakai mancing besok ya kan tuh. Ini juga mengandung, masih ada unsur besi kalau. Oh, kalau yang ini aman teman-teman. Oke, ini cover. Jadi dia ada cover one way nya. Ini lumayan teman-teman ya. Jadi kita tuh nggak taruh grisnya kayaknya nggak usah deh di bagian sininya. Paling di sini aja kita taruh, atau kalau perlu di sininya aja kita taruh. Sini ada karet juga sepertinya. Kalian mungkin belum, saya kemarin waktu review reel ini kan belum saya buka semua. Nah, ini seperti ini dalamnya. Yang saya bilang kemarin ada karetnya. Nah, di sini, aduh saya lupa lagi tadi buka handle. Saya lupa tadi guys. Harusnya saya buka handle dulu tadi. Seperti ini dia bentukannya. Saya langsung ke sini ya, ke body. Nah, untuk apa namanya? Untuk baut-baut yang di sini tuh masih nempel banget teman-teman, jadi harus digris bentar. Nah, kan nempel kan? Pisahkan dia di sini. Mana lagi bautnya? Ini. Gak ada salahnya kalian belajar. Kemarin saya belajar bongkar-bongkar reel, one way nya nggak jadi. Banyak deh kendala-kendalanya ya, tapi ya begitulah kalau mau belajar. Nah, kebuka guys ya. Oke, jadi di sini untuk bearing-bearingnya dia masih terbuka ya, belum bearing yang tertutup. Nanti kita oleskan grease. Oh, dari Iroli sudah diberikan grease, tapi sangat sedikit sekali seperti yang kalian lihat. Gak apa-apa lah, langsung kita campurkan saja. Untuk gearnya di sini tebal teman-teman. Saya baru lihat secara langsung juga. Tebal ya. Kita kayaknya nggak usah buka bagian sini ya. Nggak usah buka.
ngeri-ngeri sedap ini kalau dibuka. Oke, seperti ini dia. Ini nggak bakalan saya buka. Cuman bearing ini aja yang akan saya keluarkan, karena saya akan kasih grease di sini. Ini akan saya cabut juga sama ini teman-teman. Hati-hati, pilihnya loncat. Udahlah, nggak usah saya buka ini ya, saya takut. takut. Dan di sini untuk slidingnya ya, saya perlihatkan ini slidingnya. Ini bagus loh, dia sama dengan ini apa, ketutupan sama real footnya ini yang berbahan aluminium, metal lah. Nih jalurnya kelihatan nggak? Kelihatan kan? Nah, bagus loh. Jadi panjang jalurnya. Cuman di sini nggak ada lokomotif slidernya di sini. Di bawah ini nggak ada. Oke, kita kayaknya ini aja lah, kita buka aja inilah. Kita buka ini. Oke, sudah terbuka semua. Dah segini aja lah ya, kita bukanya segini aja. Ini untuk metal foot, real footnya ini berbahan metal. Oke, kita mulai satu persatu. Kita grease bagian sini dulu. Pakai yang ini ya, blue grease. Ini untuk part-part seperti bearing dan sliding part yang lainnya, gear dan lain-lain. Ini sudah teman-teman ya, ini hanya untuk grease. Jadi kita tutup saja ini. Kita pakai yang blue grease. Saya beli kemarin ini berapa ya, lupa saya. Kita gosok-gosokkan di sini. Gosok-gosokkan ke sini ya teman-teman, body-bodinya ini. Jadi air masuk tuh nggak langsung ke partnya, tertahan dia. Di sini kita taruh, hati-hati kena one way-nya ya. One way itu sebenarnya nggak boleh licin dia. Jadi di sini sedikit aja. Oke, cukup. Nah, belum apa-apa, ini udah keras. Jadi kita harus taruh grease di sini. Ini yang sangat rawan yang di bagian ini, teman-teman. Nggak apa-apa, taruh banyak aja, nggak apa-apa.
Ini videonya akan lama sekali teman-teman, karena saya nggak mau cepetin biar teman-teman yang baru belajar juga bongkar reel bisa melihat cara saya dan yakin kalau mereka juga bisa. Karena kalau dilihat ke Beli Denny, beliau sudah profesional, tapi saya lihat juga video Beli Denny sampai saya bisa bongkar reel sendiri seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau kalian lihat saya yang bongkar reel sendiri, insya Allah kalian juga bakalan yakin kalian bisa. Oke, sekarang kita ke kiri-kirinya. Jangan tanggung-tanggung mesinnya, banyak aja sekalian. Ini menahan karat, menahan air laut, jadi dia nggak bakalan korosi. Oke, ini sudah. Mana tadi? Ini juga jangan lupa memang dia nanti putarannya akan sedikit lebih berat karena banyak grease di dalam, tapi nggak apa-apa, daripada nanti karatan kan. Sudah, kita pasang lagi ini. Oke, mana tadi bautnya? Cukup, jangan terlalu kencang. Oke, berikutnya kita masukin pinion gear. Pinion gear, apalagi tadi ya, bearing. Oh ya, bearing ini harus dikasih grease. Nah, tadi hati-hati ada ringnya. Kita masukin aja. Nah, seperti ini sangat melindungi ini teman-teman ya.
ring-ringnya juga karena berpotensi karatan ini. Oke, kita pasang lagi ini. Oke, sudah. Sekarang kita pasang bagian ini, drive gearnya. Oke, sudah terpasang. Sini kita berikan grease lagi. Ada ring di sini. Berikan grease lagi. Balik. Berikan grease lagi di sekitaran sini biar ringnya tuh nggak karatan dan jadi katos nanti, jadi keras dibukanya. Lanjut ke bagian sini. Cepet banget kok kalau kalian udah tahu buka bongkar-bongkar reel sendiri tuh cepet banget. Dan ini seluruh bodinya bakalan saya lapisi dengan grease, jadi air nggak akan menggenang di sini, air laut, dia akan langsung ditahan oleh grease. Semua bagian-bagiannya. Ya, ini sudah selesai untuk bagian bodinya. Langsung kita tutup lagi. Nanti selesai grease, baru kita bersihkan semuanya, teman-teman. Ini sudah terpasang di tempatnya dengan semestinya. Oh ya, ini jangan lupa ya, untuk baut-bautnya diberikan grease. Biar tidak berkarat. Setiap saya buat video seperti ini, mau review ke bongkar reel, selalu hujan, teman-teman. Oke, sudah. Sekarang bagian ini, mana tadinya? Ini. Saya akan atasi ini dengan berikan grease dalam sini. Kita akan oles grease dalam sini, teman-teman, jadi biar air nggak akan kumpul di sini, jadi aman. Oke, taruh. Sekarang bagian ini yang paling rawan. Ini rawan sekali, teman-teman, untuk di reel-reel yang murah. Di bagian ini pasti gampang sekali karatan. Sangat cepat sekali kalau kita sudah tahu bongkar-bongkar reel sendiri.
sangat cepat sekali. Tapi saya masih takut untuk bongkar di bagian one way, karena saya selalu gagal di situ teman-teman. Hujan guys, hujan. Di Manado angin baratan mulai datang lagi teman-teman. Oke, silakan nikmati suara hujannya. Oke, ikan gris lagi, tidak masalah teman-teman. Ikan gris saja sebanyak-banyaknya. Oh ya, main sapi jangan lupa. Sekarang bagian ininya, ini dulu, motor dulu. Oke, ini sudah ya mesin ya. Kita ke bagian rotor. Rotor apa, bell arm. Dia menggunakan bearing. Di belakang sini ada ring. Di depan ada ring kuningan juga. Bukan ring kayaknya, ini busing kayaknya. Oke, benar. Ini busingnya, dia menggunakan satu busing dari bahan kuningan dan satu ball bearing yang sudah tertutup. Bagus. Untuk posisi ball bearing dia di bagian belakang dan untuk kuningannya di bagian depan. Jadi bearingnya nggak akan selalu langsung terkena air ya. Oke. Jadi bagian luar ini yang terkena grease nanti dibersihin ya. Dan nanti masuk ke PE. Nah kan, lihat bahannya tuh, langsung menempel dengan magnet. Nah, menempel kan? Makanya harus kita kasih grease.
apalagi ini di bagian luar teman-teman. Wah, sangat riskan ini. Bearing dalam, pusing kuningan di bagian atas seperti ini. Nggak mau dipasang kah? Terus di sini juga jangan lupa kita taruh grease. Oke, di bagian sini juga nanti kita taruh grease. Hati-hati, ada per di sini teman-teman. Oh bagus, dia udah dari bahan besi ya, besi stainless kalau nggak salahnya. Saya kirain dia dari bahan yang kita taruh sini teman-teman. Nah ini aman sudah ini. Kita tutup lagi. Di sini ada bearing teman-teman ya. Di sini atau di sini saya di sini kalau nggak salah. Di bagian ini ada bearing kalau nggak salah. Bearing atau sistem balance-nya dia ada kayak besi kecil di sini. Patahan besi kecil. Jadi nggak ada apa-apa di sini teman-teman ya. Oke, untuk bagian bail arm ini setelah diberikan grease bunyinya lebih halus. Di sini juga jangan lupa kasih grease. Pasang lagi. Mungkin yang dalam sini juga diberikan grease. Ini cara saya ya, terserah kalian mau ikutin atau enggak, terserah. Di bagian sini saya taruh grease juga. Oke, sudah selesai semua. Nanti handle-nya ke belakang saya masukin ke sini teman-teman. Untuk one way aman ya. Kita pasang covernya. Oke, seperti itu. Oh, mana tidak penutup? Ini penutupnya. Jangan lupa grease lagi biar aman.
tutup dulu guys, tutup dulu ke kiri nutupnya. Lalu ini cover seal. Oke, kita atur lagi ininya. Oke, rata. Nah, mulai jadi lagi cuaca buruk lagi. Mudah-mudahan besok masih bisa mancing saya. Saya mau tes ini reel hadiah giveaway. Jadi walaupun ini cuma hadiah giveaway, bukan kalian beli sendiri pakai uang kalian, tetap harus dijaga sebaik-baiknya. Jangan kasar pakainya. Kalau sudah seperti ini teman-teman, sehabis mancing kalian cukup dicuci aja reelnya, dikencangkan bagian drag, terus dicuci di air keran ke atau pakai gayung bisa juga. Yang penting reelnya jangan dimiringkan. Oke, ini ada spacer. Bahan apa ini saya kurang tahu juga bahannya apa. Spacer, lalu masuk bagian sini, pull up. Kayaknya saya kebalik nih tutupnya. Kayaknya begini kayaknya. Benarkah? Benarkah seperti ini? Oh, salah teman-teman ya. Sudah benar kayak tadi. Seperti ini. Oke, sudah selesai teman-teman. Sesimpel itu. Sekarang kita harusnya ini yang awal, cuman saya lupa, jadi ini akhirnya jadi yang terakhir. Nah, di sini kita kasih grease karena di sini nggak ada seal ya teman-teman. Untuk iroli ini dia nggak ada seal di bagian sini, jadi kita berikan dia grease di bagian sini juga, yang rawan macet, rawan katos atau keras. Kalau udah korosi lupa kita cuci, jadi sini kita harus taruh lagi teman-teman. Untuk bagian sini dia paten ya, nggak bisa dibuka. Kita taruh ini aja lah.
Tak boleh terus dalam sini. Ya, aman dan terkendali. Oke, sudah semua teman-teman, saya ambil lap dulu lah. Dah beres. Ada satu yang kelupaan teman-teman di bagian sini. Di sini juga tidak ada seal. Nih. Nah kan dia agak lebih berat sedikit karena banyak grease-nya di dalam. Cuma nggak masalah, justru lebih melindungi untuk keseluruhan material dari reel dengan harga dan material yang seperti ini. Oke, saya acungi jempol untuk Iroli. Pertama untuk balancing dari rotornya. Ini luar biasa. Ini rata sekali teman-teman. Ya. Untuk model, saya sangat suka modelnya. Besok kalau cuaca bagus bakal saya pakai. Cuman klikernya emang agak kurang renyah. Ayolah, kedepannya Skyline V2 versi kedua, keluaran berikutnya, generasi kedua lah. Tolong klikernya lebih di nyaringkan lagi. Iroli Record Breaker.